Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Zahra Anissa dengan NIM 20060322. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Discovery Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa sekolah dasar kelas 5 dengan dosen pembimbing ke-1 yaitu Ibu Dr. Hajah Wikaningsih MPD dan dosen pembimbing kedua yaitu Bapak Galih Dani Septian Rahayu MPD. Adapun latar belakang pada bab 1 yaitu pemahaman konsep menekankan kepada siswa pentingnya terlibat dalam pembelajaran bermakna dan mendalam dengan tujuan meningkatkan kemampuan siswa berpikir kritis dalam memahami materi. Maksud pemahaman konsep merupakan langkah selanjutnya dalam proses pemahaman konsep yang memiliki maksud dalam mengembangkan kemampuan mengembangkan siswa pada sebuah ide IPS. Kenyataannya, siswa kurang mempelajari mata pelajaran IPS karena guru hanya menjelaskan melalui ceramah dan hafalan. Dan pembelajaran IPS saat ini umumnya dianggap membosankan. Siswa kurang mempunyai semangat untuk belajar. Faktanya, proses belajar di kelas saat ini terfokus pada keahlian anak-anak untuk menyimpan data tanpa berharap untuk memahami data yang mereka ingat dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut Jauhar 2018. Hal ini memerlukan suatu penyelesaian dalam mengembangkan pemahaman konsep siswa yang meliputi pemilihan model yang mendorong siswa dalam berperan krusial pada tahap belajar dan menyampaikan waktu pada siswa dalam berpikir luas tentang permasalahan nyata di lingkungan sosial. Berdasarkan temuan para ahli dan kondisi di lapangan, maka dalam penelitian ini mempelajari tentang pemakaian model discovery learning dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa sekolah dasar kelas 5. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat peningkatan pemahaman konsep menggunakan model discovery learning pada pembelajaran siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana respons siswa terhadap pembelajaran menggunakan model discovery learning dalam meningkatkan pemahaman konsep. Dan yang ketiga, bagaimana kendala guru dalam pembelajaran dengan menggunakan discovery learning dalam meningkatkan pemahaman konsep. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, terdapat peningkatan pemahaman konsep menggunakan model discovery learning pada pembelajaran siswa sekolah dasar. Yang kedua, respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model discovery learning dalam meningkatkan pemahaman konsep. Dan yang ketiga, kendala guru dalam pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning dalam meningkatkan pemahaman konsep. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini dirancang untuk mendapat menyumbangkan peran bagi penelitian selanjutnya dan menyempurnakan proses belajar di sekolah dasar, khususnya yang berbasis model discovery learning. Hal ini juga dapat menolong pendidik semakin mengerti bagaimana siswa belajar. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama untuk guru. Untuk guru, penelitian diharapkan peneliti dapat bermanfaat bagi pengembangan proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas mengajar guru. Yang kedua, untuk kepala sekolah bisa memanfaatkan penelitian ini untuk memberikan masukan kepada guru ketika akan mengajar menggunakan model discovery learning. Dan yang ketiga, untuk siswa, diharapkan penelitian ini
dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan pemahaman konsep belajar dan pemanfaatan sumber belajar secara maksimal, sehingga mampu mendapatkan hasil belajar yang lebih tinggi. Selanjutnya di bab 2 ada model discovery learning dan pemahaman konsep. Yang pertama, pengertian model discovery learning. Menurut ahli, model discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasikan sendiri. Lalu berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa model discovery learning adalah model pembelajaran yang lebih menekankan pada penemuan dengan melakukan observasi secara langsung terhadap suatu objek pembelajaran dan diharapkan siswa mampu menemukan konsep pengetahuannya. Untuk langkah-langkah discovery learning ada stimulation atau pemberian rangsangan, yang kedua problem statement atau pernyataan identifikasi masalah, yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data, yang keempat ada processing data atau pengolahan data, yang kelima verification atau pembuktian, dan yang keenam generalization atau menarik kesimpulan. Lalu ada karakteristik discovery learning. Yang pertama, mengeksplorisasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Lalu ada kelebihan dan kekurangan model discovery learning. Untuk kelebihannya, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dalam proses pembelajaran. Lalu kekurangannya, siswa yang kurang memiliki kemampuan kognitif yang rendah akan mengalami kesulitan dalam berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep dengan konsep. Lalu yang kedua ada pemahaman konsep. Pemahaman konsep merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pembelajaran karena dengan memahami konsep siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam setiap materi pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi dalam pemahaman konsep yaitu pada organisme itu sendiri yang kita sebut sebagai faktor individu, yang termasuk dalam faktor individu antara lain kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Ada juga faktor di luar individu yang kita sebut dengan faktor sosial, yang termasuk faktor sosial ini antara lain keluarga atau keadaan rumah tangga, guru, dan cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam belajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia, serta motivasi sosial. Pemahaman konsep juga mempunyai 7 indikator, yaitu menafsirkan, memberikan contoh, mengklarifikasikan, membandingkan, meringkas, menjelaskan, dan menyimpulkan. Ketiga ada pembelajaran IPS di SD. Mata pelajaran IPS adalah istilah bidang studi yang meliputi ilmu-ilmu sosial yang diorganisir untuk strategi pembelajaran di sekolah. Mata pelajaran IPS bagi seorang guru harus memperhatikan materi yang harus dibelajarkan kepada siswa bukan hanya sekedar sampai pada mengetahui saja, tetapi juga siswa dilatih untuk mampu bekerja berdasarkan pada pesan materi tersebut. Yang keempat, hipotesis penelitian. Ada perbedaan pretest dan posttest, kemampuan pemahaman konsep pada materi interaksi manusia dengan lingkungan, dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi, sosial, budaya masyarakat Indonesia setelah pembelajaran menggunakan model discovery learning pada siswa kelas 5 sekolah dasar.
Pada bab 3 ini metode penelitian yang peneliti ambil yaitu menggunakan mixed method atau kuantitatif dengan kualitatif. Di sini peneliti menggunakan desain one group pretest posttest, di mana yang O di awal ini sebagai pretest dan X sebagai model discovery learning dan O yang terakhir yaitu posttest. Lalu peneliti juga menggunakan desain the explanatory sequential. Lalu subjek dan objek penelitian ini, peneliti mengambil sebanyak 30 siswa di kelas 5 sekolah dasar, di mana 16 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Untuk subjek penelitiannya bertempat di Sekolah Dasar Negeri Sirnagali, bertempat di Jalan Giok 4 nomor 33 Rawapojok, Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Lalu ada instrumen penelitian. Peneliti mengambil 3 instrumen. Yang pertama tes, yaitu terdiri dari pretest dan posttest yang diberikan kepada siswa sekolah dasar kelas 5. Yang kedua ada wawancara. Wawancara diberikan kepada guru atau wali kelas 5 sekolah dasar. Dan yang ketiga ada angket. Angket ini diberikan kepada siswa sekolah dasar kelas 5. Lalu ada prosedur penelitian. Yang pertama itu masalah atau potensi rumusan masalah, dilanjut dengan landasan teori dan hipotesis, pengumpulan data dan analisis data kuantitatif, hasil pengujian hipotesis, selanjutnya penentuan sumber data penelitian, pengumpulan dan analisis data kualitatif, analisis data kuantitatif dan kualitatif, lalu yang terakhir kesimpulan dan saran. Masih pada bab 3, metode penelitian. Di sini ada prosedur pengolahan data. Untuk tes, peneliti menggunakan uji normalitas, Pirate Simplicity Test, dan Endgame. Yang kedua, untuk non-tes, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lalu di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Pada bab 4 ini akan menjawab tentang rumusan masalah pertama, rumusan masalah kedua, dan rumusan masalah ketiga. Di sini ada rumusan masalah pertama, yaitu ada statistik deskriptif nilai pretest dan posttest yang telah diteskan kepada siswa kelas 5 sekolah dasar. Untuk pretestnya dinilai tertinggi ada di angka 78 dan nilai terendahnya ada 35 dengan rata-rata 56,7. Lalu ada nilai posttestnya dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendahnya 57 dengan rata-rata 81,4. Lalu peneliti menguji menggunakan uji normalitas, di mana pretestnya hasil pretestnya itu 0,026, artinya signifikan karena di atas 0,05. Lalu ada posttest 0,128 yang dimana artinya signifikan karena di atas 0,05. Jadi keduanya antara pretest dan posttest berdistribusi normal. Yang B, uji Pirate Simplicity Test, di mana ini hasil uji Pirate Simplicity Testnya 0,000, di mana artinya signifikan berarti di bawah 0,05. Untuk keterangannya teruji. Lalu ada uji Endgame, data yang diberikan yaitu pemahaman konsep soal pretest dan posttest. Hasil Endgame-nya di angka 0,44 dengan kategori sedang. Lalu untuk menjawab rumusan masalah kedua, di sini peneliti menggunakan
angket respon siswa untuk terhadap pembelajaran model discovery learning untuk meningkatkan pemahaman konsep IPS sekolah dasar. Ketika peneliti sudah menghitung semua angket respon siswa, peneliti mengetahui nilai rata-ratanya di angka 29,3. Dalam nilai persentasenya yaitu 73% dalam kategori baik. Lalu bisa dilihat ini masih pada rumusan masalah kedua. Bisa dilihat pada diagram di atas dari pernyataan 1 hingga pernyataan 10 itu paling banyak ada di pernyataan 4, sangat setuju dengan persentase di atas 60%. Lalu untuk menjawab rumusan masalah ketiga, di sini peneliti menggunakan wawancara dengan guru kelas 5 sekolah dasar yang melaksanakan model pembelajaran discovery learning. Wawancara dilakukan bertujuan untuk menggali lebih jauh mengenai respon guru yang melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning. Setelah melakukan wawancara dengan guru tersebut, maka dapat disimpulkan kendala yang dialami oleh guru tersebut yaitu melaksanakan ice breaking yang memulai pembelajaran dan memberikan penegasan mengenai materi kegiatan pembelajaran hari ini. Yang kedua, hal menarik yang harus dilakukan agar siswa tetap aktif dan kreatif ketika mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, pembagian kelompok dengan sebagian siswa ingin menentukan kelompoknya sendiri. Dan yang keempat, keterbatasan sarana dan prasarana, maka proses pembelajaran akan mengalami hambatan. Selain itu juga akan memengaruhi terhadap prestasi belajar siswa. Lalu pada bab 5 ini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil uji normalitas, uji Paired Simplicity Test, dan uji Engine, dapat disimpulkan adanya peningkatan pemahaman konsep siswa sekolah dasar dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Lalu berdasarkan hasil angket seluruh siswa yang mengikuti dalam pembelajaran ini, diketahui bahwa siswa sangat menarik pada pembelajaran yang berbasis masalah mengenai interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya. Lalu kesimpulan yang terakhir, berdasarkan hasil diperoleh dalam wawancara terhadap kendala guru, yaitu pembelajaran yang aktif dan kreatif karena guru belum mempunyai model yang tepat. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.